Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Oh Gitu. Oke, kali ini Mimin akan membahas mengenai negara yang terletak di benua Afrika. Negara ini adalah Zimbabwe. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan negara ini. Namun sebelum membahas lebih lanjut, buat kalian yang belum beribadah silakan beribadah terlebih dahulu guys. Republik Zimbabwe adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di Afrika Tenggara, antara Sungai Zambezi dan Limpopo. Negara ini berbatasan dengan Afrika Selatan di selatan, Botswana di barat daya, Zambia di selatan utara, dan Mozambik di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Harare. Zimbabwe berpenduduk sekitar 15 juta orang, yang menuturkan 16 bahasa resmi, dengan bahasa Inggris, Shona, dan Ndebele yang paling umum. Negara ini pernah disebut oleh Samora Machel sebagai permata Afrika karena kemakmurannya yang besar selama tahun-tahun awal Robert Mugabe. Dimulai pada abad ke-9, selama akhir zaman besi, orang Bantu, yang akan menjadi etnis Shona, membangun negara kota Zimbabwe Raya. Negara kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan utama Afrika pada abad ke-11, mengendalikan emas, gading, dan perdagangan tembaga dengan pantai Swahili, yang terhubung dengan negara-negara Arab dan India. Pada pertengahan abad ke-15, negara kota telah ditinggalkan. Dari sana, kerajaan Zimbabwe didirikan, diikuti oleh kerajaan Rossby dan Mutapa. Persekutuan Afrika Selatan Inggris, Cecil Rhodes, mendemarkasi wilayah Rhodesia pada tahun 1890 ketika mereka menaklukkan Mashonaland dan kemudian pada tahun 1893 Matabeleland setelah perlawanan sengit oleh orang Matabele yang dikenal sebagai Perang Matabele Pertama. Aturan persekutuan berakhir pada tahun 1923 dengan pembentukan Rhodesia Selatan sebagai koloni Inggris yang berpemerintahan sendiri. Pada tahun 1965, pemerintah minoritas separatis kulit putih secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan sebagai Rhodesia. Negara mengalami isolasi internasional dan perang gerilya selama 15 tahun dengan pasukan nasionalis kulit hitam. Ini memuncak dalam perjanjian damai yang menetapkan pemberian hak pilih universal dan kedaulatan de jure sebagai Zimbabwe pada bulan April tahun 1980. Zimbabwe kemudian bergabung dengan Persemakmuran Bangsa-Bangsa, namun pernah ditangguhkan pada tahun 2002 karena pelanggaran hukum internasional oleh pemerintahnya di bawah Robert Mugabe yang kemudian mengundurkan diri pada Desember tahun 2003. Mugabe menjadi Perdana Menteri Zimbabwe pada tahun 1980, ketika partainya ZANU-PF memenangkan pemilihan umum setelah berakhirnya kekuasaan minoritas kulit putih. Kemudian dia menjadi Presiden Zimbabwe dari 1987 hingga pengunduran dirinya pada 2017. Di bawah rezim otoriter Mugabe, aparat keamanan negara mendominasi negara dan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. 15 dari tahun 2000 hingga 2009 ekonomi mengalami penurunan dan hiperinflasi sebelum pulih kembali setelah penggunaan mata uang selain dolar Zimbabwe diizinkan, meskipun pertumbuhan sejak itu tersendat. Pada tanggal 15 November tahun 2017, setelah lebih dari setahun protes terhadap pemerintahnya serta ekonomi Zimbabwe yang menurun dengan cepat, Mugabe ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh tentara nasional negara itu dalam kudeta, dan Mugabe mengundurkan diri 6 hari kemudian. Emmerson Mnangagwa sejak itu menjabat sebagai Presiden Zimbabwe. Zimbabwe adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, Uni Afrika, dan Pasar Bersama untuk Afrika Timur dan Selatan. Secara etimologi, ada dua teori tentang asal-usul kata Zimbabwe. Berbagai sumber berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari Mapwe Zimbaza, diterjemahkan dari karangan dialek Shona sebagai rumah besar dari batu. Zimba sama dengan jamak dari imba, rumah. Mapwe sama dengan jamak dari bwe, batu. Arkeolog Peter Garlake mengklaim bahwa Zimbabwe adalah bentuk di kontrak Zimbabwe yang berarti rumah dihormati dalam dialek Zezuru dari Shona, dan biasanya diterapkan untuk rumah kepala suku. Geologi. Selama waktu geologis Zimbabwe telah mengalami dua siklus erosi pasca Gondwana utama, dikenal sebagai Afrika dan pasca Afrika, dan siklus Pliopleistosen yang sangat rendah.
Iklim. Zimbabwe memiliki iklim subtropis dengan banyak variasi lokal. Daerah selatan dikenal karena panas dan kekeringannya, sementara bagian dari dataran tinggi tengah menerima embun beku di musim dingin. Lembah Zambezi dikenal karena panasnya yang ekstrim, dan dataran tinggi timur biasanya mengalami suhu dingin dan curah hujan tertinggi di negara ini. Musim hujan di negara itu umumnya berlangsung dari akhir Oktober hingga Maret, dan iklim panas dimoderasi oleh peningkatan ketinggian. Zimbabwe dihadapkan pada kekeringan yang berulang. Pada 2019, setidaknya 55 gajah mati karena kekeringan. Badai hebat jarang terjadi. Zimbabwe memiliki 7 ekoregion terestrial, hutan kalahari Acacia baekiaea, padang semak Afrika Selatan, hutan Miombo Selatan, hutan Baekiaea zambezia, hutan Zambezia dan Mopan, Halophytic zambezia, dan mosaik padang rumput pegunungan Zimbabwe Timur di dataran tinggi timur. Negara ini sebagian besar merupakan sabana, meskipun dataran tinggi timur yang lembab dan bergunung-gunung mendukung kawasan hutan tropis yang selalu hijau dan kayu keras. Pohon-pohon yang ditemukan di dataran tinggi timur diantaranya jati, mahoni, spesimen besar ara pencekik, Newtonia hutan, daun besar, stingwood putih, Chirinda stingwood, Nopton dan banyak lainnya. Keanekaragaman. Di bagian dataran rendah negara itu, pohon demam, mopane, combretum, dan baobab berlimpah. Sebagian besar negara ditutupi oleh hutan Miombo, didominasi oleh spesies Brachystegia dan lainnya. Di antara banyak bunga dan semak adalah kembang sepatu, lili api, lili ular, lili laba-laba, leonotis, kasia, pohon wisteria, dan dombeya. Ada sekitar 350 spesies mamalia yang dapat ditemukan di Zimbabwe. Ada juga banyak ular dan kadal, lebih dari 500 spesies burung, dan 131 spesies ikan. Isu lingkungan. Sebagian besar Zimbabwe pernah ditutupi oleh hutan dengan satwa liar yang melimpah. Deforestasi dan perburuan telah mengurangi jumlah satwa liar. Degradasi hutan dan deforestasi yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perluasan kota dan penggunaan bahan bakar menjadi perhatian utama dan telah menyebabkan erosi yang mengurangi jumlah tanah subur. Petani lokal telah dikritik oleh para pencinta lingkungan karena membakar vegetasi untuk memanaskan lumbung tembakau mereka. Negara ini memiliki skor rata-rata Indeks Integritas Lanskap Hutan 2019 sebesar 6,31/10, menempati peringkat ke-81 secara global dari 172 negara. Ekonomi. Perekonomian Zimbabwe terus mengalami kemerosotan selama beberapa waktu ini. Inflasi negeri ini terus meningkat hingga 2,2 juta %, yang menjadi inflasi tertinggi di dunia. Akibat inflasi yang tinggi tersebut, Bank Sentral Zimbabwe sudah mengeluarkan 4 versi mata uang sampai sekarang. Terakhir kali Bank Sentral Zimbabwe mengeluarkan pecahan $100, 100 triliun dolar, yang menjadi uang dengan nominal terbesar di dunia yang kemudian digantikan dengan dolar versi keempat di mana setiap $100, 100 triliun dolar uang lama digantikan menjadi $1 uang baru. Dengan ekonomi yang terus memburuk sekarang, Bank Sentral Zimbabwe memutuskan untuk membolehkan rakyatnya menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang mereka untuk menstabilkan kembali ekonomi Zimbabwe. Demografi. Kesehatan. Sistem kesehatan di Zimbabwe merupakan salah satu yang terburuk di dunia di mana tingkat harapan hidup untuk pria hanya sampai umur 44 tahun dan 43 tahun untuk wanita. Hasil ini menunjukkan penurunan dibandingkan pada tahun 1990. Penurunan ini disebabkan karena kasus HIV/AIDS. Tingkat kematian bayi juga meningkat dari 5,9% pada akhir tahun 1990-an menjadi 12,3% pada tahun 2004, sementara itu pada waktu yang bersamaan terjadi tingkat kelahiran bayi yang meningkat secara drastis. Sistem fasilitas kesehatan juga tidak berbeda jauh dengan kondisi kesehatan masyarakat. Pada akhir November tahun 2008, 3 dari 4 rumah sakit besar di Zimbabwe ditutup. Selain itu, para dokter dan ahli medik juga melakukan migrasi besar-besaran seiring dengan memburuknya keadaan politik dan ekonomi.
Pada Agustus tahun 2008, sebagian besar daerah Zimbabwe mengalami epidemi kolera. Keadaan ini semakin parah dengan 10.000 orang terinfeksi kolera di hampir seluruh provinsi di Zimbabwe. Epidemi ini juga tersebar hingga ke negara tetangga seperti Botswana, Mozambik, Afrika Selatan dan Zambia. Budaya Zimbabwe memiliki banyak budaya yang berbeda, dengan kepercayaan dan upacara Shona yang menonjol. Orang Shona memiliki banyak jenis pahatan dan ukiran. Zimbabwe pertama kali merayakan kemerdekaannya pada tanggal 18 April tahun 1980. Perayaan diadakan di Stadion Olahraga Nasional atau Stadion Rufaro di Harare. Pada perayaan ini, burung merpati dilepaskan untuk melambangkan perdamaian, jet tempur terbang di atas, dan lagu kebangsaan dinyanyikan. Api kemerdekaan dinyalakan setelah pawai oleh keluarga presiden dan anggota angkatan bersenjata Zimbabwe. Presiden juga memberikan pidato kepada rakyat Zimbabwe yang disiarkan televisi bagi mereka yang tidak dapat datang ke stadion. Zimbabwe juga memiliki kontes kecantikan nasional, kontes Miss Heritage Zimbabwe, yang diadakan setiap tahun sejak 2012. Seni tradisional di Zimbabwe termasuk tembikar, keranjang, tekstil, perhiasan, dan ukiran. Di antara ciri khasnya adalah keranjang anyaman berpola simetris dan bangku yang diukir dari sepotong kayu. Patung Shona, yang memiliki sejarah budaya yang panjang, mulai berevolusi menjadi bentuk modernnya pada pertengahan abad ke-20 dan semakin populer di dunia internasional. Sebagian besar subjek pahatan figur burung dan figur manusia antara lain dibuat dengan batuan sedimen seperti soapstone, serta batuan beku yang lebih keras seperti batu serpentin dan verdite yang langka. Artefak Zimbabwe dapat ditemukan di negara-negara seperti Singapura, Tiongkok, dan Kanada, misalnya patung Dominic Benhura di Kebun Botani Singapura. Olahraga sepak bola adalah olahraga paling populer di Zimbabwe. Warriors telah lolos ke Piala Afrika 5 kali, 2004, 2006, 2017, 2019, 2021, dan memenangkan kejuaraan Afrika Selatan 6 kali, 2000, 2003, 2005, 2009, 2017, 2018 dan Afrika Timur cangkir sekali, 1985. Tim ini menduduki peringkat ke-68 pada tahun 2022. Uni rugby adalah olahraga penting di Zimbabwe. Tim nasional telah mewakili negara di 2 turnamen Piala Dunia Rugby pada tahun 1987 dan 1991. Kriket juga memiliki pengikut di kalangan minoritas kulit putih. Ini adalah salah satu dari 12 negara bermain kriket tes dan anggota penuh ICC. Pemain kriket terkenal dari Zimbabwe termasuk Andy Flower, Heath Streak dan Brendan Taylor. Itulah mengenai negara Zimbabwe. Apabila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe atau like video ini.